Oke. Izin mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Akang Teteh Alumni Al-Anwar, yang terhormat anggota grup Majelis Ngaos, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, dan juga adik-adik tercinta yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan syukur kita panjatkan Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam ini tepatnya hari ke-6 di Ramadan ini kita bisa berkumpul kembali dan berbincang via Zoom virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berperilaku baik, dan beliau pula lah penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, saya atas nama pembawa acara tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir dalam Khotmil Quran Majelis Ngaos via WhatsApp Group yang alhamdulillah kita sama-sama telah laksanakan kemarin. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama kali ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa Khotmil Quran. Yang ketiga, diskusi santai. Dan yang keempat atau yang terakhir yakni penutup. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ala Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, acara demi acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Melangkah pada acara yang kedua, yakni pembacaan doa Khotmil Quran yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Indra Permana. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah fi ni'amahi wa fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة محمد ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفات ختم القرآن والبسنا من خلعة ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة بكل سورة سلام بكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه
لروح حبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا لأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وخصوصا إلى أستاذنا وخصوصا إلى أستاذنا في hadis Rasul. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakitnya, Allah mengangkat segala penyakitnya dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Al-Qur'an, dengan karunia Al-Qur'an, dengan mujizat Al-Qur'an. Mudah-mudahan guru-guru kita, ibu-ibu kita semuanya, ustaz-ustaz kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, yang sakit semoga diangkat penyakitnya, khususnya kepada Gus kita, Gus Sirajuddin. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diselamatkan oleh Allah dari segala bala di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kepada Al-Ustadz Indra Permana, kami sampaikan banyak terima kasih. Dengan dibacakan khutbah Quran tadi, mudah-mudahan membawa manfaat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu diskusi santai, yang dalam hal ini MC serahkan kepada moderator. Kepadanya disilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa di Majelis Ngaos Santri Gua dalam rangka diskusi bersama atau ngobrol bareng. Sebelum memulai diskusi, saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Narasumber yang pertama yaitu Kang Indra Permana. Beliau lahir di Sumedang, anak pertama dari 4 bersaudara. Riwayat pendidikan beliau yaitu SDN Ciburuan, Sumedang, MTS Al-Hikam Sumedang, kemudian melanjutkan pendidikannya di MA Al-Hikam Sumedang. Lalu beliau juga alumni Pondok Pesantren Al-Anwar di Cirebon. Lalu melanjutkan pendidikan beliau di PT IKE Jakarta. Langsung saja, saya sebagai moderator akan memandu acara pada malam hari ini. Kepada Kang Indra, narasumber, waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk pada umatnya dan kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kedengaran suaranya, Ki?
Ada suaranya nggak ini? Ada. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahim. Ada saya, teman-teman saya, guru-guru saya. Ada mungkin saya mohon izin kepada Mas Uan, ada di sini mungkin Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Syauki, Ustadz Hamdi Amrullah, Ustadz Hasim Tuba, Ustadz Ja'far, Ustadz Imam. Ada ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Halo. Halo, cek. Mas Kubu. Juan sudah terhubung. Ya. Oke. Terima kasih, saya ulangi terima kasih kepada semuanya, semua pihak penyelenggara untuk silaturahim ini. Saya kira sangat luar biasa untuk acara seperti ini untuk kita saling bersilaturahim, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Secara langsung, tetapi alhamdulillah dengan adanya teknologi ini kita masih bisa bersua dan bersilaturahim walaupun secara virtual. Dan ini salah satu kemajuan yang harus kita apresiasi, walaupun kita sebagai seorang santri tetapi untuk serta dalam perkembangan teknologi ini. Kasih mungkin bisa di-share kepada teman-teman atau bisa ditampilkan di layar agar bisa dipahami. Jangan dilihat secara itunya, jangan dilihat judulnya. Ada yang udah baca judulnya mungkin. Judulnya mungkin agak sedikit. Oh, ada masukan. Mohon izin masukan. Judulnya mungkin itu juga. Bungkusnya mungkin seperti terlihat mewah, bungkusnya mungkin seperti terlihat elegan, tapi isi-isinya tetap aja beras gitu kan. Cuman dibungkusnya dengan cara yang berbeda. Isinya tetap sama itu. Oke, mungkin untuk materi bisa ditampilkan ke saudara panitia, mungkin silahkan. Saya sudah membuat beberapa slide PowerPoint. Itu nanti bisa kita bahas satu persatunya. Judul yang saya bawa adalah puasa asketis. Nanti kita kupas satu-satu, tentunya dengan kemampuan yang saya miliki juga, tidak terlalu mendalam, tidak terlalu paham. Saya juga tidak paham sebenarnya. Cuman pura-pura paham saja. Karena dipaksa. Oke.
Jadi judul yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang puasa, tentang integritas, kemudian asketisme. Apa itu puasa? Mungkin kita semua telah tahu puasa itu apa pengertiannya. Puasa itu kemudian asketisme, integritas dan asketisme. Kemudian nanti akan saya jelaskan apa hubungannya puasa, kemudian mengenai integritas dan asketisme. Itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya saya menulis tentang kebiasaan. Puasa dikenal dalam Al-Quran itu memiliki dua macam term atau dua macam bentuk yang dikenal dalam Al-Quran. Yang pertama adalah saum, yang kedua adalah siam. Ada saum, ada siam. Makna saum dan siam ini keduanya berbeda. Mungkin adik-adik atau teman-teman lebih paham kan karena santri sudah pasti belajar sorof, nahu sorof ya. Dalam ilmu gramatikal bahasa Arab itu kan kalau setiap ada pertambahan bangunan huruf atau bangunan suatu kalimat maka akan bertambah maknanya. Atau lebih kita kenal dengan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Setiap bertambahnya suatu bangunan huruf atau bangunan sebuah kalimat, maka itu akan menunjukkan terhadap bertambahnya makna atau berubahnya makna. Begitupun kata saum dan siam. Kata saum ini disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 1 kali. Hanya di surat, surat Maryam. Dan kata saum ini berorientasi kepada hal yang masih umum. Halnya masih umum, jadi makna saum dan siam pada asalnya secara lugah itu adalah imsak, menahan, apapun itu menahan. Kalian mohon maaf, menahan misalkan untuk tidak makan dan tidak minum, itu sudah saum. Tidak menahan diri untuk tidak tidur demi melaksanakan murojaah misalnya, atau melaksanakan deresan. Itu sudah dikenamakan saum secara bahasa atau siam secara bahasa. Nah, dalam konteks saum ini seperti dikatakan dalam Al-Qur'an itu apa yang dikatakan oleh Maryam ketika beliau melahirkan Nabi Isa yang tanpa seorang ayah, dan itu kan terjadi suatu gunjingan dari masyarakat. Maka Maryam pada saat itu bernazar untuk berpuasa. Apa puasanya? Seperti dikatakan, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Nah, nazarnya Siti Maryam, Sayyidah Maryam itu yaitu berpuasa, dan berpuasanya itu untuk tidak berbicara. Itu saum secara bahasa, dan saum itu adalah membawa arti dengan yang sangat umum, masih umum. Berbeda dengan siam. Kalau siam, nah ini bedakan. Saum tadi, saum itu menahan tetapi secara umum atau masih luas maknanya. Apapun yang kita tahan itu masuk kategori kepada saum. Kalau siam itu adalah masuk kepada makna yang tertentu, waktu yang tertentu, dengan ketentuan yang tertentu, dan orang-orangnya pun tertentu. Jadi kalau saum siapapun bisa melakukan saum. Kalau siam hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, kemudian dengan syarat dan rukun tertentu, dan dilakukan pada waktu tertentu. Makanya menarik sekali redaksi yang dibawakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bukan kutiba alaikumus shaum. Jadi maknanya itu sangat terperinci. Jadi yang dimaksud dengan diwajibkan di situ adalah puasa Ramadan, waktunya bulan Ramadan, ketentuannya ada, dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Nah itu kan jadi maknanya menjadi lebih eksplisit, maknanya menjadi lebih terperinci. Berbeda dengan saum. Kalau saum itu siapapun, kapanpun waktunya misalkan, atau
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menahan sesuatu itu masuk terhadap saum atau puasa secara kalau bahasa kita ya. Nah, itu saum dan siam secara kebahasaan. Kemudian kalau kita bawa angkat puasa itu secara umum, yaitu puasa itu bisa dikatakan arena atau sarana yang dipersiapkan Tuhan untuk mendidik hamba-hambanya. Nah, nanti untuk untuk makna atau tujuan puasa itu tentu ada tujuannya. Maka menarik di slide-slide selanjutnya saya tulis yaitu adalah ayatnya yang tadi seperti disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Redaksi yang dipakai itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhal mu'min. Nah, beda kan? Kalau ketika ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhal mu'min misalkan. Yang dipakai redaksi Al-Qur'an di situ dalam ayat puasa itu kan ayyuhalladzina amanu kan? Hai orang-orang yang beriman. Amanu di sini berbeda dengan ya ayyuhal mu'min misalkan. Al-Qur'an misalkan memakai redaksinya atau kalimatnya memakai mu'min misalkan. Itu akan berbeda artinya. Artinya apa? Ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ termasuk orang-orang yang imannya belum sempurna pun sudah diwajibkan untuk berpuasa. Berbeda kalau dengan ya ayyuhal mu'min. Itu terkhusus hanya orang-orang yang imannya sudah kuat, imannya sudah tetap mantap. Nah, apa kaitannya nanti ketika ya ayyuhalladzina amanu? Kita yang termasuk iman kita masih yazid wa yangkus, iman kita itu masih standar lah gitu kan, belum terlalu kuat, belum terlalu mantap. Itu termasuk kepada konteks ya ayyuhalladzina amanu. Nanti untuk apa? Imbasnya kepada apa? Nah, imbasnya adalah tujuan puasa yaitu menjadikan pendidikan untuk seorang mukmin atau orang manusia secara keseluruhan, khusus lagi untuk orang-orang mukmin. Apa sih tujuannya puasa itu? Bu, tentu ada tujuan-tujuan khusus. Mengapa sih Tuhan mewajibkan puasa untuk orang-orang beriman? Terus menjadi pertanyaan kita. Kita harus mengajukan pertanyaan tersebut. Apakah kita sudah berpuasa hari ini? Ada yang sudah, gitu kan? Ada yang belum, atau ada yang perempuan yang haid misalkan. Puasa. Tujuan puasa dan dahaga atau menahan hubungan, mohon maaf, seksual yang sudah halal antara laki-laki perempuan, suami istri, tetapi ada maksud dan tujuan tertentu yang tersirat maupun tersurat dalam tujuan berpuasa. Inilah yang harus kita ketahui, inilah yang harus kita maknai. Apa tujuan tersebut dan bagaimana cara kita untuk mewujudkannya? Nah, di slide kali ini saya memaparkan beberapa poin di sini. Ada beberapa telur di situ, ada 5 telur. Nah, di situ ada 5 telur bulat ya. Yang pertama adalah tujuan yang pertama adalah al-imsak sesuai dengan nama tadi itu, mengendalikan atau menahan diri dari segala sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Makan dibolehkan, minum dibolehkan, apapun dibolehkan, misalkan tidur dibolehkan dalam ketika berpuasa. Tetapi kita tahan untuk tidak makan di siang hari. Kita tahan untuk tidak makan atau tidak minum di siang hari. Sampai waktu dan waktu yang ditentukan sampai maghrib kita boleh makan lagi. Nah, itu tujuannya untuk menahan. Apa sih? Kenapa kita harus capek-capek menahan? Harus kita capek-capek berpuasa, menyiksa diri kan?
seperti seolah-olah kalau orang-orang apa namanya, orang-orang yang tidak beriman mengatakan bahwa itu sama halnya dengan menyiksa diri. Tubuh itu butuh makan, tubuh itu butuh minum, tetapi kita tahan atau kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menahan makan dan minum. Apakah kita menyiksa diri? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang menurut saya harus kita kaji dengan teliti. Memang kita itu butuh makan, memang kita itu butuh minum, tetapi sesuai dengan tadi makna tadi puasa, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dibolehkan, belum selesai sampai situ, demi tercapainya hal yang lebih bermanfaat. Itu yang harus digarisbawahi. Demi tercapainya hal yang lebih bermanfaat. Oke, kita jangan jauh-jauh, kita akan bawa kepada konteks kita sebagai santri saja. Santri yang sedang menghafalkan Al-Quran. Kita misalkan diharuskan untuk berpuasa. Puasa makan, puasa minum. Tidak boleh terlalu banyak makan, tidak boleh terlalu banyak minum. Itu kan udah termasuk puasa. Imsak, menahan hawa nafsu kita. Untuk apa? Apakah ada manfaatnya? Demi tercapai hal yang lebih bermanfaat kan? Kalian mungkin lebih tahu dalam kitab Ta'limu Ta'lim, salah satu penyebab kita ngantuk, salah satu penyebab kita malas itu timbul dari banyak makan. Man kasuro akluhu kasuro syarbuhu, man kasuro syarbuhu kasuro naumuhu, man kasuro naumuhu kasuro rohikuhu. Kayak gitu kan yang disebutkan dalam kitab Ta'lim. Banyak makan pasti banyak minum. Banyak minum ya banyak tidur, ngantuk. Setelah banyak tidur ya udah malas. Nah, itu salah satu hal-hal yang ditahan untuk kita mencapai sesuatu hal yang lebih baik. Dengan kita mampu menahan hal tersebut, maka diharapkan supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Nah, kemudian manfaat selanjutnya, ini secara global aja dulu. Manfaat selanjutnya itu adalah untuk melatih diri untuk menjadi pribadi yang zuhud atau asketisme. Nah, itu zuhud itu adalah asketisme. Zuhud itu apa sih? Kalau bahasa kitanya nyupi lah gitulah. Apa sih ya? Bertapa. Kenapa sih kita harus bertapa? Apakah kita tidak boleh menikmati dunia ini? Padahal kita ini kan selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Bukan tidak boleh. Sekali lagi kita konteksnya itu bukan tidak boleh, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan. Zuhud itu jangan disalahpahami dengan kita itu tidak suka dunia atau kita itu tidak memiliki dunia, jangan. Tetapi zuhud itu adalah bagaimana kita mampu mengendalikan dunia demi kepentingan yang lebih bermanfaat atau kepentingan akhirat yang lebih bermanfaat. Itu makna zuhud. Jadi boleh saja santri itu harus kaya nggak apa-apa, tapi jangan hatinya tercantol kepada dunia. Itu yang harus dipahami. Nah, dengan puasa ini diharapkan kita itu mampu untuk zuhud, untuk menahan. Bukankah kita setelah berbuka puasa kita itu boleh makan apapun, sebanyak apapun, tetapi ingat yang kita butuhkan tidak sebanyak apa yang kita inginkan. Ketika 5:30 hampir maghrib, apapun yang kita lihat itu akan terasa luar biasa kita inginkan. Seolah-olah kita itu akan memakan semuanya, sanggup memakan semuanya. Tapi ingat, yang kita butuhkan itu tidak seperti itu. Yang kita butuhkan hanya cukup 1 piring pun kadang itu tidak akan habis. Nah, dengan puasa ini diharapkan kita sebagai pribadi seorang muslim atau seorang mukmin mampu untuk menghayati hal-hal seperti itu. Jadi tidak semua yang kita inginkan itu harus kita dapatkan. Tapi cukup apa yang kita butuhkan, kita bisa mendapatkannya dan kita cukup dengan kebutuhan yang sesuai kita inginkan, sesuai yang kita butuhkan, itu sudah termasuk kepada pribadi yang zuhud. Tidak berlebih-lebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi makanlah secukupnya, minumlah secukupnya. Karena sekaya apapun orang,
Bill Gates gitu, sekaya apapun Bill Gates, saya yakin ketika dia sudah kenyang, dia tidak akan mampu menambah makan lagi. Hanya cukup kadarnya hanya seperti itu. Oke, itu fungsi puasa yang kedua. Untuk fungsi yang ketiga yaitu dengan mengupgrade keimanan dan ketakwaan kita. Tentu saja dengan adanya berpuasa ini diharapkan kita itu mampu untuk mengaplikasikan keimanan dan ketakwaan. Dengan cara puasa inilah kita belajar untuk mengasah dan mengasuh jiwa kita. Mengasah dan mengasuh jiwa kita untuk mencapai keimanan yang sesungguhnya. Apa sih keimanan yang sesungguhnya itu? Ketakwaan dan sesungguhnya itu. Ketakwaan dan keimanan yang sesungguhnya adalah ketika ketakwaan kita dan keimanan kita itu mampu merubah keadaan di sekitar kita menjadi lebih baik. Keadaan kita, diri kita lebih baik, keadaan sosial kita lebih baik. Jadi bagaimana sholat kita itu mampu tidak hanya vertikal kepada Allah, urusan kita kepada Allah, tetapi bagaimana hubungan horizontal kita dengan sesama makhluk. Kita sholat khusyuk malam, kita puasa khusyuk, misalkan kita ibadah haji kita, atau sedekah kita, baca Quran kita. Nah, bagaimana dengan puasa ini kita mampu mengaplikasikan semua ibadah tersebut menjadi ibadah yang tidak hanya vertikal ke atas, tetapi horizontal juga ke bawah, ke pinggir. Bagaimana kita melihat situasi lingkungan kita? Apakah ada orang-orang yang di sekitar kita yang kurang mampu? Atau orang-orang yang di sekitar kita yang masih belum merasakan bagaimana nikmatnya makan misalkan? Atau ada teman-teman kita yang tidak bisa makan, tidak menemukan sesuap nasi, hanya makan pagi, sore tidak makan, makan sore, pagi tidak makan.